Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatal ladzi la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat Al-Anfal ayat 25, yang artinya, dan takutlah kamu kepada fitnah atau cobaan yang akibatnya itu tidak hanya diderita oleh orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Pemirsa yang berbahagia, ternyata dalam berbagai tafsir Al-Quran yang kita baca, ternyata cobaan yang dimaksud atau fitnah yang dimaksud pada ayat ini adalah fitnah yang terkait dengan potensi terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu baik menyangkut kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan golongan. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Nah, siapa yang punya potensi untuk terjadi konflik kepentingan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi? Yang pertama tentu para penguasa, orang yang punya kedudukan, baik kedudukan formal maupun kedudukan non formal. Yang kedua, orang yang punya keterkenalan, atau yang sekarang itu orang yang viral gitu. Itu juga tidak mustahil punya potensi terjadi konflik kepentingan. Sejarah sudah memberikan teladan kepada kita sekalian. Ketika Umar bin Khattab sudah hampir selesai, merasa sudah hampir selesai periode kepemimpinannya, maka kemudian mengumpulkan para tokoh agar menyiapkan calon pengganti Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, salah satu yang diusulkan oleh para tokoh adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anak Umar bin Khattab. Tetapi pada waktu itu Abdullah bin Umar bin Khattab itu menyatakan tidak bersedia. Karena apa? Karena meskipun dia punya potensi dan sangat mungkin itu dikehendaki oleh umat, tetapi karena menyadari Abdullah adalah anaknya Umar bin Khattab, maka dia memilih mengundurkan diri. Agar apa? Agar tidak terjadi konflik kepentingan antara dirinya, kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada contoh di negeri kita yang luar biasa. Kita pun pernah punya Kapolri yang legendaris, Jenderal Hugeng. Sebelum jadi Kapolri, beliau sempat diberi jabatan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Nah, begitu beliau mendapatkan jabatan Kepala Jawatan Imigrasi, dia minta kepada istrinya yang sudah sebelumnya itu berjualan bunga, itu disuruh menutup toko bunganya itu. Agar apa? Agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam hal ini. Beliau adalah orang yang sukses diuji dengan jabatan itu. Bukan justru memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan di negara kita, saya kira lebih banyak lagi contoh-contoh orang hebat yang meminimalkan atau mengurangi potensi terjadinya konflik kepentingan. Pak A.R. Fakhrudin ketika menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah,
itu berulang kali ditawari jabatan oleh pemerintah Republik Indonesia, apakah sebagai anggota DPR, sebagai menteri, dan banyak tawaran yang lain lagi, tapi beliau tidak menerima. Karena apa? Karena beliau sedang menduduki posisi amanah sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Semua itu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Nah, mudah-mudahan kita sekalian dapat meneladani para tokoh yang relatif kita katakan sukses untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Bahkan saya masih ingat betul pernyataan kawan saya sama-sama di Badan Pembina Harian UNIMA, Universitas Muhammadiyah Magelang. Kami semuanya berkomitmen setelah dipelopori oleh Mas Agus Samsudin bahwa ketika ada anggota keluarga BPH yang terlibat misalnya mendaftar sebagai pegawai UNIMA, di antara kami tidak boleh yang keluarganya itu ikut membicarakan. Agar apa? Agar tidak terjadi konflik kepentingan. Nah, mari semua ini kita upayakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kerusakan baik bagi lembaga maupun pribadinya yang bersangkutan. Dan tidak sedikit tokoh-tokoh yang sulit untuk menghindari potensi konflik kepentingan itu. Misalnya karena dia terkenal lalu memanfaatkan keterkenalannya itu dalam rangka kesuksesan material atau kesuksesan jabatan bagi dirinya. Mari, ini ujian yang tidak sederhana. Kita harus berusaha semaksimal mungkin menghindarinya. Sebab kalau kita tidak bisa menghindari, yang kena akibat dari fitnah ini bukan hanya pelakunya, tetapi juga masyarakat yang lainnya. Kalau dia pemimpin negara, maka yang kena akibat adalah seluruh warga negara. Kalau dia pemimpin organisasi, yang kena akibat juga organisasinya dan yang lain-lain. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.